Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kursus semuanya. Perkenalkan, saya Romi Iswandi, instruktur teknik otomotif sepeda motor dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Riau Cipta Mekanik Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh rekan kami, salah satu peserta program TKW, akan memperagakan cara melakukan perawatan CVT pada sepeda motor matic. Seperti yang kita ketahui ya, CVT pada sepeda motor matic yaitu area di sebelah kiri mesin di bagian belakang. Setelah digunakan beberapa bulan atau beberapa ribu kilometer, tentu harus dilakukan pemeriksaan. Nah, gejala terjadinya kerusakan bisa dirasakan oleh pengguna ya, mungkin tenaganya yang mulai berkurang ataupun muncul suara-suara aneh dari bagian CVT-nya. Nah, kalau sudah mengalami hal seperti itu, artinya kita perlu melakukan pemeriksaan atau perawatan bagian CVT. Sebelum melakukan perawatan CVT, kita tentu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Seperti memposisikan sepeda motor dengan kondisi aman seperti yang kita lihat ini. Kemudian peralatan kerja juga harus kita siapkan, yaitu kunci-kunci general tool, kunci special tool, dan juga alat pengukur nantinya. Nah, jangan lupa kita harus menggunakan alat pelindung diri atau minimal menggunakan sarung tangan seperti yang digunakan rekan saya ini sebelum melakukan pekerjaan. Nah, berikutnya kita akan langsung melakukan pembongkaran bagian area CVT-nya. Pertama, kita bisa mulai dari membuka cover filter udara menggunakan obeng plus ukuran sedang. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka air duct CVT. Berikutnya kita melepaskan baut penahan cover CVT-nya. Dianjurkan untuk membuka secara bersilangan dengan posisi dari luar terlebih dahulu. Setelah semua baut kita lepaskan, sekarang covernya bisa kita tarik keluar. Setelah cover CVT-nya kita lepaskan, berikutnya kita akan membuka mur puli primer dan puli sekundernya. Untuk bagian puli primer, kita bisa gunakan kunci sok dengan mata ukuran 19 mili dan gunakan holder untuk menahan bagian fixed pulinya. Untuk bagian puli sekunder, murnya biasanya berukuran 24 mili. Kita bisa gunakan kunci sok juga, dibantu dengan holder shift holdernya atau penahan pulinya. Ya, posisikan dengan tepat. Setelah murnya dilepaskan, kita bisa melepaskan terlebih dahulu puli primernya. Nah,
Nah, jadi untuk di bagian puli primer yang kita harus periksa adalah pertama kondisi puli. Kita harus perhatikan bagian permukaan pulinya apakah mengalami keausan atau tidak. Apabila memang kondisinya sudah tidak layak atau sudah mengalami keausan, maka ini dianjurkan untuk dilakukan penggantian. Selanjutnya kita lepaskan rumah kopling atau housing clutch bagian sekunder. Ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada fibel atau baltingnya. Fibel ini bisa kita lakukan pengecekan menggunakan alat ukur. Nah, biasanya diameter baltingnya itu akan mengalami penyusutan gitu ya. Apabila kondisi baltingnya sudah mengalami keausan, itu lebarnya itu sudah tidak sesuai dengan standar. Apabila sudah melewati batas servis, berarti memang baltingnya tidak bisa digunakan kembali. Satu lagi mungkin bisa kita lakukan pengecekan dengan memeriksa kondisi fisik pada bagian dalam. Apabila sudah terlihat tanda-tanda patahan atau retakan, maka memang sudah dipastikan kondisi balting tidak layak digunakan kembali. Setelah memeriksa kondisi balting atau fibel, berikutnya kita bisa memeriksa kondisi housing clutch atau rumah kopling sentrifugalnya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong atau sigmat. Kita perlu tahu berapa diameter dalam dari housing clutch-nya. Apabila sudah melewati batas servis, ya, tentu housing clutch ini tidak bisa digunakan kembali. Nah, kita perlu mencocokkan nilai yang tertera dengan nilai standar pada sepeda motor tipe ini menggunakan buku manual servis. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran ketebalan kampas kopling. Ya, di sini juga kita menggunakan sigmat atau jangka sorong. Nah, kita harus memastikan apakah ketebalan kampasnya masih sesuai standar atau sudah melewati service limitnya. Oke. Apabila kondisinya masih layak pakai, artinya nanti kampas ini masih bisa kita gunakan kembali. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi komponen CVT, nah untuk komponen yang bisa digunakan kembali, kita bisa lakukan pembersihan, termasuk membersihkan area bagian CVT-nya. Sementara untuk komponen yang sudah tidak layak digunakan atau sudah mengalami keausan, nantinya akan kita ganti dengan komponen atau spare part yang baru. Ya, untuk pembersihan kita bisa menggunakan air sabun di sini ya. Ada juga mungkin beberapa yang menggunakan cairan pembersih ataupun bahan bakar. Namun hati-hati karena di sini terdapat seal ataupun karet yang gampang mengalami pemuaian. Nah, jadi sebaiknya mungkin menggunakan air sabun. Ya. Setelah kita rasa cukup bersih dengan air sabun, kita bisa lanjutkan menyemprot dengan udara bertekanan. Berikutnya kita akan masuk ke tahapan pemasangan kembali. Nah, di sini ada barang-barang ataupun komponen yang kita ganti dengan yang baru karena memang untuk komponen yang lama sudah tidak layak digunakan. Nah, jadi kita akan lakukan penggantian beberapa parts yang dirasa perlu. Sebelum memasang puli primer ya, kita anjurkan untuk memberi sedikit grease pada bagian alur untuk bushingnya. Nah, yang perlu kita perhatikan pada saat pemasangan puli primer maupun sekunder,
usahakan tangan kita dalam keadaan bersih dan tidak menyentuh permukaan pulinya. Berikutnya kita akan memasang fibel atau baltingnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pada saat pemasangan adalah arah putaran dari balting harus sesuai dengan tanda yang ditunjukkan oleh panah yang terdapat pada balting. Ya, langsung kita lanjutkan dengan memasang puli sekunder. Oke, kita lanjutkan dengan memasang housing clutch-nya dan memasukkan mur pengunci housing clutch. Untuk tekanan yang dibutuhkan di sini kurang lebih sama dengan di ukuran puli primer, yaitu sekitar 27 feet-pound atau 37 Nm sesuai dengan standar dari buku manual service. Oke. Setelah kedua mur kita kunci, ada baiknya kita uji dulu apakah pemasangan sudah dilakukan dengan baik dengan cara menyalakan mesin sepeda motor untuk beberapa saat. Setelah dipastikan kondisi bagian CVT-nya sudah normal ya, berikutnya kita masuk ke tahapan akhir yaitu pemasangan kembali cover CVT dan peralatannya. Oke, jadi setelah selesai dilakukan proses perawatan CVT, di mana perawatan CVT ini bisa dilakukan dalam beberapa tahapan ya. Yang pertama tahap persiapan, kemudian tahap pembongkaran, kemudian tahap pemeriksaan atau pembersihan, lalu dilanjutkan dengan tahap pemasangan kembali, lalu terakhir tahap pengecekan. Nah, kita harus memastikan setiap tahapan ini dilakukan agar hasil kerja kita sesuai dengan standar prosedur. Demikianlah video bahan ajar untuk kegiatan program PKW Platinum tahun 2024 dari LKP Riau Cipta Mekanik Pekanbaru. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga tayangan kami bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Cipta Mekanik, tempat kami belajar, mengejar impian, meraih cita-cita besar. Bersama kita kuat, bersama kita hebat, melangkah pasti tak akan pernah terlambat. Di workshop ini kami asah kemampuan.